4 dari 7 tersangka dugaan menghalangi penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, Saudara, menjalani sidang etik Selasa besok. Hari ini polisi merampungkan berkas untuk keempat perwira yang akan disidang. Polisi masih melakukan pemeriksaan saksi dan penyempurnaan berkas tambahan sebelum melakukan sidang etik besok. 7 perwira, baik perwira tinggi dan juga menengah, disidang etik karena menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Salah satu perwira tinggi adalah Irjen Verdi Sambo yang kini menjadi tersangka pembunuhan berencana ajudannya sendiri, Brigadir Yosua. Selain sidang etik polisi yang menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, salah satu yang masih menjadi tanda tanya publik yaitu dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Yosua. Nah, untuk tahu perkembangannya kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Valentina Sitorus di Barreskrim Polri Jakarta. Valen, selamat siang. Kasus dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati ini sudah sempat dihentikan oleh polisi, namun setelahnya Komnas HAM menyebut bahwa ada dugaan kasus pelecehan, tapi bukan di Jakarta, melainkan di Magelang begitu. Apakah kasus ini akan kembali diusut oleh Polri? Ya, Irianda dan juga saudara, kalau melihat pernyataan atau mundur ke belakang untuk kembali mengingat pernyataan yang disampaikan oleh Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri, Komjen Agus Budi Marioto, ini menyampaikan bahwa setidaknya sejumlah rekomendasi atas temuan tim penyelidikan dari Komnas HAM ini akan ditindaklanjuti, baik untuk keperluan penyidikan maupun juga persidangan. Nah, kalau melihat dari sejumlah rekomendasi termasuk yang tadi Anda sebutkan, yakni terkait adanya dugaan pelecehan seksual terhadap tersangka Putri Chandrawati yang sebelumnya ini disebutkan terjadi di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli lalu. Ini tentu menjadi hal yang bisa dipertimbangkan oleh pihak kepolisian. Karena jika melihat daripada proses yang terjadi saat ini, ada sejumlah rekomendasi sebenarnya selain dengan pertanyaan Anda begitu ya, terkait dengan adanya dugaan obstruction of justice yang dilakukan oleh anggota Polri, di mana yang hingga saat ini tim Inspektorat Polri pun juga masih melakukan penyidikan, bahkan kasusnya juga sudah mulai dipersidangkan sejak minggu lalu dan besok juga akan berlanjut terutama terhadap 7 anggota Polri yang diyakini melakukan pelanggaran kode etik, yakni melakukan dugaan menghilangkan bukti terkait dengan proses penyidikan. Tapi yang jelas dari rekomendasi terkait adanya dugaan pelecehan seksual yang diyakini terjadi pada 7 Juli di Magelang, Jawa Tengah, ini tentu juga menjadi catatan kepada kepolisian bahwa jika polisi ini akan membuka kembali kasus ini untuk kemudian dilakukan penyidikan lanjutan, ini tentu juga polisi harus atau tim penyidik harus mempertimbangkan keterangan-keterangan yang sebelumnya sudah termaktub dalam berita acara pemeriksaan dari sejumlah tersangka atau sejumlah saksi yang diperiksa dalam kelengkapan berkas perkara. Nah, mungkin perlu diingat Irianda dan juga saudara terkait dengan pengakuan dari tersangka Putri Chandrawati terkait dengan dirinya yang menerima adanya dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua begitu ya, karena pada keterangan awalnya pelecehan seksual ini terjadi di Jakarta, tepatnya di Kompleks Duren 3 Jakarta Selatan. Tapi ternyata kemudian hari Putri Chandrawati ini mengaku bahwa pengakuannya terhadap pernyataan yang ia sampaikan sebelumnya ini adalah termasuk dengan mengikuti skenario yang yang diberikan oleh Irjen Verdi Sambo selaku suaminya. Kemudian baru setelah proses penyidikan berjalan, bahkan dirinya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik atau tim sus Barreskrim Polri, dirinya baru menyatakan kepada Komnas HAM dan juga kepada Komnas Perempuan bahwa dirinya ini menerima pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Tentu perubahan keterangan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati ini setidaknya juga
juga sudah menjadi pertimbangan dari tim sus Mabes Polri begitu ya, karena memang sebelumnya tim sus ini diyakini sudah memiliki keterangan-keterangan yang diyakini sudah menguatkan sebagai tersangka dari sejumlah tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Tentu kami akan menunggu, dan kami tadi juga sempat mengonfirmasi kepada Kadif Humas Mabes Polri bahwa memang terkait rekomendasi Komnas HAM terkait dengan adanya meyakini ada dugaan kasus pelecehan seksual ini masih belum dikonfirmasi apakah kemudian akan diusut kembali ataupun seperti apa. Irianda. Ya Valen, tentu menjadi perhatian kita bersama ya ketika kasusnya sudah dihentikan oleh polisi, dugaannya kemudian ini muncul kembali karena adanya perbedaan pernyataan kepada Komnas HAM gitu ya. Nah Valen, yang juga kita soroti begitu, kami soroti juga, di mana ini ada berkas perkara dari tersangka, ada 5 tersangka yang kemudian, 4 tersangka yang sudah dikembalikan ke penyidik. Ini bagaimana perkembangannya? Apakah hari ini jadi akan diserahkan kembali ke kejaksaan? Ya, kalau untuk akan diserahkan kembali kejaksaan hari ini, kami belum mendapatkan konfirmasi dari tim sus Mabes Polri begitu ya. Kami tadi juga mencoba mengkonfirmasi kepada Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Didi Prasetyo, bahwa belum ada keterangan akan dilakukan pengembalian berkas dari tim penyidik Barreskrim Polri kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung. Tapi yang jelas jika melihat dari keterangan yang disampaikan oleh Irjen Didi Prasetyo sebelumnya begitu ya, bahwa memang untuk kelengkapan berkas yang sebelumnya dikembalikan oleh Jaksa Penuntutan Kejagung per tanggal 1 September 2022 lalu. Ini tentu sampai sekarang masih dalam proses untuk kemudian ditindaklanjuti oleh tim penyidikan kepolisian untuk memenuhi seluruh syarat formil dan juga material yang sebelumnya dinyatakan kurang lengkap oleh tim Jaksa Penuntut Umum. Jika melihat daripada proses yang saat ini sedang dilakukan atau dilengkapi oleh tim penyidik, tentu fokus penyidikan adalah menyempurnakan berkas untuk segera mendapatkan P21. P21 ini artinya adalah pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Tapi kami belum mengetahui sudah sampai di mana dan apa saja sebenarnya berkas yang dinyatakan belum lengkap ini terkait formil dan juga material. Nanti kami akan informasikan lebih lanjut kepada Anda, Irianda. Belum ada kepastian lagi apakah ini sudah lengkap atau belum formil materialnya, sehingga nanti bisa P21 atau dilanjutkan ke persidangan dan juga pemberian barang bukti dan tersangka ke kejaksaan atau tahap 2. Terima kasih Valentina Sitorus, jurnalis Kompas TV dari Barreskrim Mabes Polri.